kasih. Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kehadiran Anda semua di sini sudah merupakan langkah awal untuk mewujudkan visi 2020 di mana seluruh lapisan masyarakat mendukung seni budaya Indonesia. Ini adalah beberapa nama contoh sukses pelaku seni budaya Indonesia. Akan ada 20 nama di sini. Visi kami dalam 10 tahun lagi akan ada minimal 200 seniman Indonesia yang sudah mendunia. Contohnya antara lain, misalnya koreografer Jeko Siompo yang pernah mendapatkan hibah seni dari Kelola. Setelah mendapatkan dukungan dana dari Kelola, ia pentas di Singapura dan sekarang banyak sekali diundang pertunjukan di luar negeri. Ini adalah karya dari Eko Nugroho, perupa Indonesia yang sedang naik daun dengan wayang kontemporernya. Pertunjukan ini didanai Kelola untuk berkolaborasi dengan seorang dalang catur kuncoro dan mengintegrasikan hip hop dan media teknologi masa kini. Lalu ada juga Jenong, seorang kurator yang sekarang menjadi kurator inti di Selasar Sunario di Bandung, yang pernah mendapatkan kesempatan residensi internasional di Australia. Kemudian misalnya Teater Garasi asal Jogja, mereka pernah mendapatkan hibah seni dari Kelola untuk pertunjukan di Jakarta. Lalu setelah itu diundang untuk pertunjukan di Singapura, kemudian setelah itu main di Tokyo, main di Jerman. Jadi intinya dengan sedikit saja dukungan dana yang diberikan pada seniman-seniman berbakat di Indonesia ini, mereka setelah itu bisa tinggal landas membanggakan Indonesia. Saya balik namanya. Ada juga misalnya ini Eric Pauruzi, ini adalah bordir di atas kanvas. Eric Pauruzi adalah satu dari seniman muda yang menerima residensi di Amerika Serikat untuk magang selama 3 bulan di sebuah lembaga seni terkemuka. Saya perkenalkan tentang Kelola. Kelola didirikan untuk menanggapi kebutuhan pelatihan pendanaan agar seniman-seniman di Indonesia ini bisa terus mengembangkan dirinya agar bisa memproduksi karya-karya yang membanggakan. Salah satu dari pelatihan yang telah kami lakukan antara lain misalnya lighting design dengan Jennifer Tipton, seorang lighting designer Broadway. Alumni dari pelatihan lighting itu sekarang ini mereka adalah lighting designer yang banyak dipakai di berbagai kota dan sudah melatih anak-anak muda lainnya. Program andalan Kelola yang lain adalah Magang Nusantara, di mana kami berkolaborasi dengan 13 mitra, yaitu organisasi yang sudah lebih mapan. Caranya magang adalah pekerja seni muda belajar dengan cara melihat cara orang lain bekerja. Semua program Kelola sifatnya kompetitif, artinya siapa saja bisa melamar, bisa mendownload formulir dari website, kemudian pemilihannya secara transparan, dan juga semuanya belajar untuk akuntabel. Artinya kalau sudah menerima bantuan dana, lalu membuat laporan yang sebetulnya intinya sederhana, tapi akan membantu mereka untuk menjadi seniman yang mandiri. Setelah hampir 10 tahun melakukan program hibah seni, kami melihat ternyata dari seniman seni pertunjukan yang ada, hanya 25% adalah perempuan. Oleh karena itu kami membuat satu program yang mendorong penciptaan karya seni pertunjukan oleh seniman perempuan. Ini hanyalah sedikit dari foto karya seni dari 9 seniman perempuan yang kita dukung selama 2-3 tahun berturut-turut. Artinya setiap tahun mereka diberi bantuan untuk memproduksi satu karya seni baru. Sejauh ini memang setelah 10 tahun, Kelola telah menjangkau hampir 4.000 pelaku seni di seluruh Indonesia melalui program pelatihan, beasiswa, pendanaan, produksi pertunjukan. Seperti kita ketahui, kegiatan di Indonesia ini tidak bisa terwujud tanpa kerjasama antar banyak pihak. Kita semua tahu Indonesia sangat kaya akan seni budaya, dan oleh karena itu dibutuhkan perhatian
perhatian khusus untuk bisa hidup dari generasi ke generasi. Kita juga tahu betapa terbatasnya dukungan dana untuk kesenian Indonesia. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir ini, kita bekerja sama dengan beberapa organisasi melobi pemerintah untuk memberikan subsidi tidak langsung melalui adanya insentif pajak khusus untuk perusahaan ataupun donatur perorangan yang memberikan dukungan dana bagi kegiatan seni budaya Indonesia. Saat ini untuk insentif pajak itu sudah ada RPP-nya, sedang menunggu ACC dari Presiden. Nah, kalau ini bisa terwujud, sebetulnya sambil menunggu, langkah paling nyata yang bisa kita lakukan adalah kalau ada pertunjukan, ada pameran, kita bisa mendukung dengan sekedar membeli tiket dan menontonnya. Itu adalah langkah nyata yang bisa kita wujudkan. Seperti negara tetangga, Singapura dan Australia, mereka menerapkan bahwa dengan infrastruktur yang lebih jelas, kelompok kreatif dapat ikut berperan serta dalam peningkatan perekonomian. Mimpi kami adalah 10 tahun lagi, semua pihak, baik pemerintah, perorangan, pengusaha, seniman, semua berlomba untuk berperan untuk seni budaya. Mimpi kami, program-program dukungan kelola bisa terus berlanjut dan juga kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya pelatihan komunikasi yang telah kami terima melalui Mindrid dapat juga berlanjut. Mari kita wujudkan mimpi ini untuk seni budaya.